Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 18 Jeritan di Hutan. Aku berkata, Chu Feng, kamu juga tidak baik. Anda bahkan tidak punya apa-apa setelah seharian penuh. Saat dia melihat tas Chu Feng yang sudah kering, Chu Sui mencibir dan menggali kesulitannya. Begitukah? Dengan kalian bersepuluh bersama-sama, sepertinya kalian tidak lebih baik dariku. Chu Feng mengamati dengan tatapannya, dan melihat tas kering yang sama di sisi Chu Sui, dia mengejek. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Wei. Dia menempatkan 10 orang tak berguna di satu tempat, dan 10 orang tak berguna berlari ke lingkaran tengah. Apakah kalian di sini untuk berkemah? Kamu punya cukup jatah. Omong kosong. Mendengar kata-kata Chu Feng, Chu Sui menjadi gelisah dan marah. 9 pelayan lainnya di samping juga sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Terutama Chu Gao itu. Dia bahkan menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak, jika kamu berani lagi tidak menghormati rindu keluargaku, aku akan melumpuhkanmu. Jika kamu merasa mampu, datanglah dan cobalah. Chu Feng melirik Chu Gao dengan jijik, lalu menunduk dan terus memakan jatahnya. Kamu pikir aku tidak berani? Saat Chu Gao berbicara, dia dengan agresif berlari ke arah Chu Feng. Angin yang berputar-putar muncul dari bawah kakinya dan menyapu dedaunan besar itu ke atas. Dia benar-benar menampilkan kekuatan alam roh tingkat 4. Tapi saat Chu Gao mendekati Chu Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang mata dingin keluar seperti pisau tajam seolah menusuk mata Chu Gao. Saat itu, Chu Gao segera berhenti berjalan dan juga dengan cepat mundur 2 langkah. Gitu dia melihat tatapan Chu Feng, dia merasakan sesuatu. Kekuatan pencegahan. Pencegahan itu membuat Chu Gao merasa merinding. Dia panik di dalam hatinya karena dia pernah merasakan pencegahan itu sebelumnya, dan seseorang yang mampu membuatnya merasakan hal seperti itu adalah orang yang sangat menakutkan. Meskipun dia juga merasa bahwa hal itu tidak terbayangkan ketika itu datang dari Chu Feng yang juga berada di alam roh tingkat 4 dan baru saja memasuki pelataran dalam, pencegahan itu memberitahunya bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Chu Feng. Setelah menelan ludahnya dalam-dalam, Chu Gao langsung berbalik dan berlari kembali. Adegan itu benar-benar membuat Chu Sui dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa dia kembali tanpa bertarung? Bukankah itu terlalu memalukan? Jika mereka tahu bahwa Chu Gao takut hanya dengan ekspresi mata Chu Feng, mereka akan merasa kehilangan lebih banyak muka. Chu Gao, apa yang terjadi padamu? Chu Sui menyerang dengan marah. Nona, Chu Gao tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sampah yang tidak berguna. Melihat penampilan Chu Gao yang lemah, Chu Sui dengan marah menggigit giginya, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan keras kepada Chu Feng. Chu Feng, kamu sudah benar-benar dewasa. Apakah kamu lupa bahwa kamu dipukuli oleh Hong Fei ketika kamu masih muda? Biarkan aku memperingatkanmu. Kamu sebaiknya tidak pernah kembali ke keluarga Chu, kalau tidak aku akan membuat Hong Fei memukulmu lebih keras lagi. Setelah mendengar kata-kata Chu Sui, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, dan ransum di tangannya hancur seluruhnya menjadi bubuk. Angin kencang bersamanya saat inti mulai berputar, dan itu membuat Chu Sui dan yang lainnya terus-menerus mundur. Bahkan Chu Gao mengalami kesulitan untuk menolak. Chu Hongfei, seseorang yang sangat mempermalukan Chu Feng sebelumnya. Chu Feng tidak akan pernah lupa, dia yang baru berusia 8 tahun dipukuli oleh Chu Hongfei yang berusia 10 tahun hingga dia tidak bisa berdiri. Chu Feng tetap di tempat tidur selama setengah bulan penuh. Yang penting nanti ketika Chu Guyu pergi dan menemukan Chu Hongfei, bahkan Chu Guyu pun dipukuli habis-habisan. Hal itu menjadi duri di hati Chu Feng. Sebuah duri yang akan selalu menyakitkan jika tidak dicabut. Chu Feng perlahan mengangkat kepalanya dan aura dingin yang pekat menyebar dari sepasang matanya. Dia berkata dengan nada yang sangat dingin kepada Chu Sui. Chu Sui, beritahu Chu Hongfei bahwa saya akan kembali pada pertemuan tahun ini. Pastikan dia melakukan persiapan untuk berlutut dan mengemis. Dan sekarang, sebaiknya kalian semua segera menghilang dari pandanganku, atau aku akan membuatmu menyesal. Jika mereka berada dalam keadaan normal, Chu Sui pasti akan membalas Chu Feng. Tapi sekarang dia tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Pada saat itu, aura yang dipancarkan Chu Feng cukup membuat kakinya lemas dan tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa perasaan ini disebut ketakutan. Pada akhirnya, Chu Sui tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik lalu pergi lebih jauh ke pegunungan dan hutan.
Adapun Cugao dan yang lainnya, mereka juga segera mengikuti, karena mereka sama dengan Chu Sui, karena mereka tidak mampu menahan aura Chu Feng. Setelah Chu Sui dan yang lainnya pergi, Chu Feng dengan jelas berkemas dan melanjutkan. Dia tahu bahwa Chu Hongfei bukanlah lampu hemat minyak. Tidak hanya dia yang terbaik dalam bertarung dalam keluarga Chu di masa lalu, bahkan hari ini, dia hampir tidak tertinggal di belakang Chu Guyu. Chu Hongfei berasal dari keluarga Chu, dan selain Chu Guyu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke sekolah kelas 1. Untuk bisa diterima di sekolah kelas 1 sudah menunjukkan bakatnya dalam budidaya bela diri. Sejak Chu Hongfei masuk sekolah, dia belum kembali ke keluarga Chu jadi tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang dia miliki. Namun, Chu Feng merasa tahun ini, Chu Hongfei kemungkinan akan kembali. Lagi pula, ayahnya sendiri adalah salah satu kandidatnya. Adapun bakat Chu Hongfei, bahkan jika dia tidak mencapai alam roh tingkat 6, dia setidaknya akan berada di tingkat kelima. Jadi Chu Feng harus segera meningkatkan kekuatannya dan setidaknya mencapai alam roh tingkat 5. Ah, jangan sentuh aku gelombang. Tapi sebelum Chu Feng berjalan jauh, jeritan tajam datang dari dalam hutan. Suara itu milik Chu Sui. Saat itu, Chu Feng mengerutkan kening, dan setelah ragu-ragu, dia berlari menuju arah suara. Pada saat yang sama, di area kosong di pegunungan, pemandangan yang tak tertahankan sedang terjadi. Chu Gao dan 9 orang lainnya menggigil sambil berdiri di samping dengan wajah penuh ketakutan. Di ruang kosong di tengah, Chu Sui sedang dipermainkan oleh 3 pria. Ketiga orang itu berusia sekitar 20 tahun dan wajah mereka sangat vulgar. Namun di belakang tubuh mereka, ada pedang besi hitam di punggung mereka. Mereka adalah anggota aliansi pedang. Junior, tidak perlu takut. Kami tidak mempunyai niat buruk dan kami hanya ingin mengobrol sedikit dengan Anda. Salah satu pria yang wajahnya penuh bopeng sedang mengenakan pakaian ungu Chu Sui. Satu lengannya sudah robek olehnya dan memperlihatkan kulit seputih saljunya. Hehe, warnanya cukup putih, aku suka gadis lembut seperti ini. Dua lainnya juga menyentuh tubuh Chu Sui. Mata mereka bersinar dan air liur sudah keluar dari mulut mereka. Kami berasal dari sekolah yang sama. Apakah kamu tidak takut para tetua akan menghukummu jika kamu memperlakukanku seperti ini? Wajah Chu Sui sudah berlinang air mata saat dia berjuang tanpa kekuatan. Junior, kami melindungimu. Para tetua bahkan tidak punya cukup waktu untuk memuji kami jadi mengapa mereka menghukum kami? Itu benar, mengikuti orang tak berguna seperti mereka hanya akan membuatmu semakin dalam bahaya. Masih lebih baik untuk mengikuti kami, dan ketika perburuan berakhir, kami akan memberi Anda sejumlah hadiah. Hehe, hari sudah malam dan mereka bertiga sangat kesepian. Tepat pada saat itu, mereka menemukan seekor domba kecil seperti Chu Sui. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan itu? Senior, tolong lepaskan rindu keluarga kami. Chu Gao memohon sambil gemetar. Suara mendesing. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, salah satu anggota aliansi pedang mengeluarkan pedang besi hitamnya, mengayunkannya ke arah Chu Gao, dan angin kencang terbang di depan tubuh Chu Gao. Uff! Setelah angin kencang itu, luka berdarah muncul di atas kaki Chu Gao dan dengan suara keras, dia berlutut di tanah. Alam roh tingkat 5. Melihat itu, kerumunan keluarga Chu mundur karena ketakutan. Mampu menggunakan angin sebagai pedang dan mengalahkan Chu Gao dalam satu serangan, tidak diragukan lagi, adalah kekuatan budidaya alam roh tingkat 5.